Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa atammu taslim. Fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusolli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya orang tua kita, tokoh masyarakat kita, sesepuh kita, Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para orang tua yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al-Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban, ya, bulan yang dijadikan oleh Rasulullah sebagai bulan persiapan memasuki bulan Ramadan. Maka kita dianjurkan di banyak hadis untuk mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan keluarga kita di bulan Sya'ban ini menyongsong menyambut bulan suci Ramadan. Salah satunya banyak berdoa, ya, Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban. Wabal itu tujuannya agar kita ini mempersiapkan diri dan hati kita. Juga di bulan Sya'ban Nabi banyak puasa sunnah, ya. Hadis dari cucu angkat beliau yang bernama Usamah bin Zaid. Jadi Nabi punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini cucu angkat Nabi. Namanya ada di Quran. Falamma qada Zaidun. Nah, kalau anak angkatmu yang bernama Zaid sudah pisah dengan istrinya yang bernama Zainab, disuruh nikahkan. Akhirnya dia nanti jadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, falamma qada Zaidun wa tara. Nama Zaid itu ada di dalam Al-Quran. Anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi punya anak namanya Usamah bin Zaid, cucu angkat kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Usamah? Beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau mensifati Nabi kita Muhammad di bulan Sya'ban. Lam aro kata sumu syahran minasyuhur matasumu fi Sya'ban. Ya, kata Usamah, saya belum pernah melihat Nabi puasa sunnah paling banyak di bulan Sya'ban. Jadi kalau puasa sunnah paling banyak Nabi di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Sampai-sampai beliau puasa nggak buka, begitu ya.
Saking seringnya beliau berpuasa di bulan Sya'ban, begitu ya. Apa jawab Rasulullah ketika ditanya oleh cucunya, kenapa banyak puasa di bulan Sya'ban, di bulan sekarang? Beliau menjawab, zaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Ini bulan banyak umat Islam lalai. Ini bulan umat Islam banyak tidak sadar betapa mulianya bulan Sya'ban ini. Bisa jadi karena dia berada di antara 2 bulan yang agung. Sebelumnya ada bulan Rajab, setelahnya ada bulan Ramadan. Makanya dia terhimpit oleh 2 bulan yang memang mulia ini, sudah disadari dan diakui oleh bangsa jahili dulu sebelum Islam. Makanya bulan Sya'ban ini banyak orang yang tidak menyadarinya, kata Rasul. Padahal ini bulan bagus, kata Nabi. Makanya saya banyak puasa. Kenapa dia disebut bulan Sya'ban? Karena dari 3 huruf, Sya, Ain, Ba, artinya bercabang. Makanya di bulan Sya'ban kadang pikiran kita banyak bercabang, gitu. Akhirnya lupa dengan beribadah, ya. Karena Nabi pesenin di bulan-bulan yang kalian lalai dalam beribadah. Maka kalau orang lain pada lalai, kita malah semangat ibadah, tuh pahalanya meningkat. Orang lagi pada tidur, kita tahajud, itu pahalanya meningkat tuh. Allah lebih senang tuh ibadah di situ. Saat orang lain lalai, kita malah rajin ibadah. Begitulah kedudukan di bulan Sya'ban orang yang bisa banyak puasa. Dan di ujung hadis kata Nabi bahwa syahrun turfa'ul a'mal. Dan yang paling penting lagi kata Nabi, bulan Sya'ban ini amal ibadah kita dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilaporin tahunan. Wa ana uhibbu, dan aku ingin, kata Nabi, ketika dilaporkan amalku, aku dalam keadaan berpuasa. Berarti nggak tahu apakah di awal Sya'ban dilaporinnya sama malaikat, apa di pertengahan atau di akhir. Kita berharap mudah-mudahan ketika amal kita sedang dilaporkan oleh para malaikat, nama kita disebut di hadapan Allah dalam keadaan berpuasa. Amin ya rabbal alamin, ya. Malam hari ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan ya pembahasan tentang fikih sholat Jumat. Ya, pembahasan kita kemarin sudah sampai kapan kita berangkat untuk sholat Jumat. Ya, siapa yang dapat unta, siapa yang dapat sapi, siapa yang dapat kambing, udah kita bahas. Sampai siapa yang dapat telur, begitu ya. Atau nggak dapat sama sekali, gitu ya. Itu udah kita bahas. Kalau nggak salah 2 pekan yang lalu ya, pembahasan terakhir tentang fikih. Malam hari ini kita akan lanjutkan ya. Di hari Jumat ini kata sang mu'alif, fiha sa'atun yustajabud du'a, ya. Di hari Jumat ini juga, di samping kita diminta untuk bersegera menyambut panggilan Allah sholat Jumat berjamaah, kita harus cari di hari Jumat ini ada waktu mustajabah. Jadi doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu di hari Jumat. Sama kayak bulan Sya'ban, ada peristiwa yang agung, peristiwa yang mulia, di mana doa Nabi diijabah oleh Allah. Ini bulan Sya'ban. Doa Rasulullah diijabah oleh Allah di bulan Sya'ban. Apa permintaan Nabi? Permintaan Nabi diijabah di bulan Sya'ban ada kisahnya dalam surat Al-Baqarah juz 2 di awal-awal. Ya, tidak lain harapan Rasulullah agar kiblat tadinya menghadap Masjidil Aqsa, mohon dipindahkan menghadap Masjidil Haram. Itu doa Nabi tuh selama itu ya. Akhirnya diijabahnya kapan? Di bulan Sya'ban. Makanya di bulan Sya'ban ini bulan kita perbanyak doa. Doa yang baik-baik. Siapa tahu selama ini doa kita belum diijabahnya di bulan Sya'ban. Seperti doanya Rasulullah. Ya, digambarkan dalam Al-Quran,
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Rasulullah, aku sering melihat engkau menghadap ke arah langit. Jadi Nabi sering lihat ke atas langit. Itu ngapain Nabi ngadap ke atas langit? Berdoa. Beliau meminta dalam hatinya agar kiblat umat Islam jangan sama seperti orang Yahudi. Karena saat di Madinah Rasulullah dan para sahabat itu diledek. Katanya ajarannya beda. Kenapa kiblatnya sama kayak kita? Begitu. Akhirnya Nabi, ya Allah, berdoa ya, mudah-mudahan kiblatnya diganti ya. Jangan sama kayak orang Yahudi, jadikanlah kiblat umat Islam ini menghadap Masjidil Haram. Gitu ya. Itu makna qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ya Muhammad, ya Rasulullah, aku sering melihat wajahmu mengarah ke langit. Nah, makanya kita kalau doa kiblatnya ke langit begitu. Kalau kita sholat kan kiblatnya ke Masjidil Haram. Kalau sujud kiblatnya ke bumi. Kalau doa kiblatnya ke langit. Ya oke, kita gini kan, langit. Karena Nabi di ayat ini beliau saat berdoa ngadepnya ke langit begitu. Bukan berarti Allah ada di langit. Tapi memang biar kita satu nih dalam berdoa, kiblatnya sama. Kemana? Ke langit. Sama seperti kita sholat ke arah Masjidil Haram, bukan berarti Allah ada di Masjidil Haram. Tapi biar umat Islam ini kompak, bersatu, kalau sholat semuanya ngadep ke Masjidil. Sujud begitu juga. Emang ada orang sujud ke atas langit? Nggak bisa. Yang namanya sujud pasti ke arah bumi. Kalau doa langit. Maka kita angkat menghadap langit tangan kita ini. Kiblat saat berdoa dari ayat ini adalah mengarah ke langit karena Rasulullah mengarahkan wajahnya ke atas langit ya. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Allah menjawab, ya, aku jawab doamu ya Muhammad ya Rasulullah. Mulai hari ini kiblat sholat umat Islam ke arah Masjidil Haram. Nah, makanya di bulan Sya'ban ini doa penuh dengan mustajabah ya. Sedangkan di hari Jumat tidak setiap saat, tapi di sini disebutkan hanya beberapa waktu saja, tidak lama, digunakan dengan kata sa'ah. Sa'ah itu sebagian dari zaman ya. Hadisnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara yaumal jum'ah. Faqala, ya kata Abu Hurairah, Nabi pernah membahas tentang kemuliaan hari Jumat. Kemudian beliau berpesan, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim. Di hari Jumat kata Rasulullah ada waktu di mana doa kita akan diijabah. Wa huwa qaimun yusolli, ya, hamba tersebut berdoa dalam keadaan sholat. Yas'alullaha syai'an illa a'tahu, ya, ketika dia berdoa, ketika dia memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengabulkannya. Hadis ini derajatnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Nah, jadi hadisnya ini ada di Sahih Muslim yang jumlah hadisnya cuma 4.000 hadis. Padahal Imam Bukhari itu menghafal sekitar 600.000 hadis. Jadi dia tuh hafal 600 hadis. Sebagaimana beliau menghafal 600.000 hadis yang tidak sahih. Jadi dia punya dua hafalan. Satu sahih semua 600.000, satu lagi derajatnya gak sahih 600.000 gitu. Ya. Dari 600.000 yang sahih, yang hanya dimasukkan oleh beliau hanya 4.000. Berarti benar-benar hadis pilihan.
Jadi kalau kita buka hadis Sahih Bukhari, tuh hadis-hadis pilihan. Bener-bener saringannya luar biasa. Dari 600.000 bayangin, dari 600.000 yang dia hafal, hanya 4.000 yang dimasukin ke situ. Hanya dimasukin 4.000 ke situ saja, ya. Tanpa pengulangan, ya. Tanpa pengulangan. Jadi 4.000 itu tanpa pengulangan. Nah, salah satunya ada nih hadis ini, kata beliau, ya. Rasulullah berpesan di hari Jumat ada waktu mustajabah. Kalau kita berdoa kepada Allah di waktu tersebut, maka doa kita akan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan ulama kapan waktu tersebut, as-sahhuha. Nah, ini yang paling sahih kata sang mu'alif di antara pendapat para ulama dan pendapat para sahabat. Yang paling sahih menurut sang mu'alif an Abi Burdah fi Sahih Muslim. Jadi kalau dia bilang paling sahih harus ada dalilnya. Kata sang mu'alif dalilnya ada di Sahih Muslim. Jadi dijelaskan di hadis yang lain, derajatnya juga sahih tapi di kitab Imam Muslim, ya. Annaha fima baina ayyajlisal imami alal minbar ila ayyaqdiyas shalah. Waktu tersebut di antara duduknya imam sampai kita selesai sholat Jumat. Nah, duduk imam kan ada duduk di antara dua khutbah, ya. Habis khutbah pertama kan dia duduk tuh. Nah, itu di Sahih Muslim tuh hadisnya, bahwa waktu tersebut mustajabah sejak imam duduk dari khutbah pertama sampai selesai sholat. Makanya di khutbah kedua itu isinya doa. Karena kita berharap waktu yang mustajab itu doa kita didengar Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada doa yang paling baik kecuali doa memohon ampunan. Hanya khotib selalu doa mohon ampunan di khutbah kedua kan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Tapi kadang-kadang di kita doa ini untuk membangunkan tidur kita. Ya. Pas dengar Allahumma ighfir baru bangun begitu ya. Luar biasa. Saking khusyuknya salatnya seperti itu, ya. Nah, ini pembahasan yang pertama tentang waktu yang mustajabah Allah siapkan di hari Jumat, ya. Kemudian yang kedua, at-tasyriku fil ibadah. Hukum menggabungkan dua ibadah di hari Jumat. Jadi kita pengen berangkat Jumat tapi ada hajat yang lain juga sama begitu, ya. Bagaimana nih, ya, hukumnya? Wa man sa'a yuridul jum'ata wa hawaijahu wa kana mu'zamu maqsudihil jum'ah nala sawabas sa'i ilaiha. Barang siapa yang punya dua hajat, mau ke masjid sholat Jumat, dan yang kedua mau ke masjid dia mau gelar karpet. Ada nggak yang kayak gitu kira-kira? Ada kan ya? Mau kemana Pak Haji? Mau gelar karpet, mau sholat Jumat. Ditanya tuh di hatinya, niat pertama dan yang utama apaan? Kalau niatnya gelar karpet, ya dapat pahalanya gelar karpet begitu. Mu'zam, di sini disebutin mu'zamu maksudihi, maksud dan tujuannya yang paling besar apaan? Pak Ustadz mau kemana? Saya mau sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Ngapain? Mau denger khutbahnya Ustadz Abdul Somad. Hari ini khutbahnya di sana. Berarti pahala yang dia dapat dengerin khutbah, dengerin ceramah, dengerin nasihat, pahalanya ada. Tapi kalau dibandingin sama pahala Jumat, gedean mana kira-kira? Antara gelar karpet dengan dengerin nasihat, lebih besar pahala sholat. Maka kalau kita ditanya sama orang, mau kemana Jumat ini? Saya mau sholat Jumat di masjid ini. Gitu. Saya nggak pernah jawab, saya mau khutbah di masjid ini, enggak. Karena tujuan saya pertama sholat Jumat. Sedangkan khutbah itu yang kedua. Begitu. Jangan sampai khutbahnya yang pertama. Karena itu termasuk niat sampingan. Begitu. Niat yang pertama
yang harus kita hadirkan dalam hati kita ya niat melaksanakan sholat Jumat. Ini perlu bagi kita menghadirkan niat dalam hati ketika berangkat sholat Jumat. Yang pertama dalam hati kita pengen sholat Jumat. Adapun hajat yang lain dijadikan nomor sekian dan seterusnya. Yang ketiga, pembahasan tentang Jumat di sini, orang yang berdagang jual beli di waktu azan sholat Jumat. Bagaimana hukumnya dan sah atau tidak perdagangannya, kita akan temukan jawabannya ya. Yajibu sa'yu liyada il jum'ah kama bayyana indal jumhur ya, yang namanya pergi menyambut sholat Jumat itu hukumnya wajib ketika sudah azan kedua. Jadi kalau mayoritas ulama itu wajib hukumnya mendatangi sholat Jumat ketika sudah masuk azan kedua. Jadi kalau nggak dikerjain haram begitu, dosa besar karena jatuhnya sudah wajib. Sama kayak sholat maghrib atau sholat zuhur misalnya. Ketika awal masuk sholat zuhur itu belum menjadi wajib begitu. Yang jadi wajib justru nanti ketika di akhir waktu zuhur. Kalau kita belum sholat udah wajib banget di situ. Nah, makanya seperti Jumat ini bukan di akhir, tapi kalau sholat Jumat kebalikannya. Begitu azan yang kedua, waktu wajibnya udah di situ ada. Gitu. Beda dengan sholat 5 waktu yang lain. Sholat 5 waktu yang lain, kewajiban yang pastinya itu ada ketika sholatnya sudah mau habis, waktunya udah di ujung. Kalau dia nggak kerjain, dia dosa besar gitu. Oh berarti Pak Ustadz, saya boleh dong tunda-tunda sholat zuhur. Bukan begitu maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Ini kita bicara hukum. Kapan wajibnya sholat zuhur? Kalau diminta sholat zuhur ya di awal waktu kita. Kapan sholat yang terbaik ya Rasulullah? Sholat yang utama kata Nabi di awal waktu. Gitu. Di awal waktu. Tapi kan boleh sholat jam 1, jam 2 boleh kan? Menjadi wajib nggak boleh ditinggal kalau zuhurnya udah mau habis di ujung. Begitu bahasanya maksudnya ya. Nah, begitu juga sholat Jumat. Hanya sedikit berbeda, justru sholat Jumat itu kan habisnya waktu asar. Zuhur kan boleh dikerjain apa aja. Tapi dia menjadi wajib kita pergi ke masjid ketika azan yang kedua berkumandang. Meskipun di zaman Nabi cuma sekali misalnya. Ya udah berarti yang satu itu yang dihitung. Pokoknya azan yang kedua, azan di mana khotib naik ke atas. Kan ada azan 1, ada azan 2. Kalau azan 2 terjadi di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kalau azannya 1 ya udah pas azan 1 itu aja. Kan kadang-kadang ada masjid yang azannya cuma sekali. Dari sini konsekuensinya maka segala yang kita lakukan di waktu tersebut hukumnya menjadi haram. Termasuk jual beli begitu. Termasuk berdagang ya. Wa yukrahu, adakah perbedaan para ulama? Ternyata terdapat perbedaan ulama ya. Hukumnya makruh menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Wa yuhramu indal jumhur. Tapi hukumnya haram menurut mayoritas ulama. Jadi yang 3 bilang haram jual beli, yang 1 Imam Abu Hanifah hanya makruh saja. Imam Abu Hanifah mengatakan hukumnya makruh. Tapi 3 ulama yang lain berpendapat hukumnya haram. Ya kita ikut yang mayoritas ulama ya, bahwa kalau sudah masuk azan kedua Jumat, siapa di antara kita yang berdagang, maka saat itu kita telah melakukan dosa yang sangat besar. Kita sudah melakukan dosa yang sangat, karena hukumnya haram. Hukumnya haram. Baik itu jual beli ataupun yang lainnya. Seperti misalnya pernikahan, akad apapun itu antar manusia gitu ya.
Mau akad apapun itu yang hubungannya sesama manusia, hukumnya sama, ya, disamakan seperti hukum orang yang berdagang ataupun jual beli. Ayatnya kan tentang jual beli saja kan? Fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Maka segeralah menuju sholat Jumat, tinggalkanlah perdagangan. Jadi yang kita pakai pendapat mayoritas ulama, jual beli dan akad-akad lainnya ketika sudah masuk azan yang kedua sholat Jumat hukumnya haram. Bagaimana para ulama menghukumi jual beli yang berlaku, apakah sah atau tidak? Kalau sah berarti perpindahan haknya berlaku. Walaupun dilakukan di hari Jumat, kalau akadnya dibilang sah, dia hanya berdosa besar, tapi jual belinya nggak perlu diulang karena hukumnya sah. Kalau dibilang hukumnya batal, berarti harus akad baru, harus dari ulang karena tidak sah, ya. Wa adhafa Syafi'iyah annahu yukrahul bai'i wa nahwu qabla al-azani ba'da zawal. Sedangkan tambahan dari Imam Syafi'i, hukum orang yang berjual beli di hari Jumat itu makruh sebelum azan. Sebelum azan hukumnya makruh. Tapi kalau udah azan hukumnya haram. Berarti benar-benar kita jaga diri kita tuh. Kalau udah mulai jam 11 jangan lagi ada aktivitas jual, karena udah haram, udah makruh tuh di situ jatuhnya. Ini kehati-hatian dari seorang ulama, ya, yang bernama Imam Syafi'i rahimahullah, ya. Jadi beliau justru dari jam 11 sebelum datang masuk waktu zuhur sudah makruh, sudah harus ditinggalkan, ya. Wa halil bai'i idza waqa'a waqtan nida'i sahihun au batilun. Nah, ini bagaimana hukum jual belinya yang dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat Jumat. Terjadi perbedaan ulama kembali. Wa qala al-Hanafiyah al-bai'u sahihun. Ya, tadi kata Imam Hanafi kan yang jual beli di hari Jumat hukumnya makruh, enggak haram. Maka jual belinya pun jatuhnya sah. Jadi jual belinya tetap sah. Yang jual beli sudah masuk waktu Jumat, jual belinya sah. Hanya dia dibenci, hukumnya makruh. Pendapat Imam Abu Hanifah, ya. Wa qala al-Malikiyah innahu minal buyu'il fasidah wa yufsahu 'alal masyhur. Wa kaza qalal Hanabilah la yasihu hazal bai'. Sedangkan menurut Imam Malik dan juga Imam Ahmad bin Hambal bahwa jual beli yang dilakukan di hari Jumat jatuhnya tidak sah, maka harus diulang. Kepemilikan barang tersebut jatuhnya batal. Jadi harus diulang akad jual belinya ketika sudah masuk azan yang kedua. Tinggal pendapat Imam Syafi'i, ya, bagaimana pendapat beliau dan dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa yaqrubu min qaulihim qaulu Syafi'iyah al-bai'u sahihun haram. Ini bahasanya mazhab Syafi'i, jual belinya sah tapi dia berdosa sangat besar. Jual belinya sah, nggak usah diulang lagi, tapi sudah berbuat dosa yang sangat besar, gitu, ya. Ya kalau bahasanya begini berarti sebaiknya jangan dikerjakan. Sebaiknya jangan dikerjakan. Kalau sudah terjadi dulu, mungkin waktu kita masa jahili, bagaimana Pak Ustadz? Saya udah dagang, udah jual beli dulu saya nggak tahu. Ya udah, tetap sah, ya, tetap sah karena hukumnya jual belinya sah, ya. Hanya berdosa besar, Bapak tinggal beristighfar, bertaubat atas ketidaktahuan dulu. Mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini 3 pembahasan kita tentang sholat Jumat. Nanti pada pertemuan berikutnya akan kita